assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke teman-teman, jadi di video ini aku bakal membahas culture shock. Culture shock. Iya ya, pokoknya culture shock orang Indonesia pertama kali tinggal di Mesir. Sekarang aku gak bakal ngejelasin culture shock itu sendiri karena aku belum pernah ke Mesir. Dan sekarang aku ditemani teman aku, yaitu Rahyu Mediawati, mahasiswa Al-Azhar Kairo Mesir, jurusan tafsir Quran. Annyeonghaseyo Omoni. Oke, langsung aja nih. Aku mau nanya-nanya culture shock selama tinggal di Mesir. Pasti ya mungkin ya udah biasa aja kok tinggal di Mesir. Iya, sekarang biasa aja. Pasti pas pertama kali emang nggak kaget? Iya kaget. Maksudnya ada kejutan budaya apa yang pertama kali dirasakan ketika pertama kali menginjakan kaki di Mesir? Dari segi masyarakatnya aja dulu deh. Masyarakat di Mesir tuh kayak gimana? Masyarakat di Mesir tuh gimana ya? Sebenarnya orangnya kebagi dua tipe gitu. Iya. Ada yang santai aja gitu kan, ada yang emang apa ya, lebih ke kaku lah gitu. Kaku. Terus ada juga orang yang emang baik-baik banget dan jahat banget gitu. Kayak Musa dan Firaun kayak gitu. Kalau Nabi Musa kan baik, kalau Firaun kan terkenal dengan ketidakbaikan ya kan. Iya. Tapi maksudnya sampai jahat itu paling pernah ngerasain kejahatannya itu apa? Atau yang kamu tahu deh dari teman-teman? Sih ya belum pernah ini kejahatan, tapi ada juga beberapa mahasiswa-mahasiswi di sana yang ada yang kejamret, ada yang rumahnya dirampok, ada juga yang sexual harassment kayak gitu, perempuan dibis kayak gitu. Jadi emang lumayan sih kalau buat kriminalitas dia itu lumayan tinggi ya. Tapi di sisi lain Mesir itu punya segi titik atau poin-poin kebaikan yang beda banget sama Indonesia gitu. Itu yang yang bisa diambil ibrohnya, kayak misalnya bulan Ramadan nih. Bulan Ramadan kan biasanya kalau di Indonesia biasa aja ya. Sahur ya udah sahur sama keluarga, buka puasa juga ya udah buka puasa, kalau ada yang bukber ya bukber gitu. Nah, kalau di Mesir itu jadi kalau misalnya bulan puasa banyak orang yang berlomba-lomba untuk mengadakan Maidatul Rahman gitu. Maidatul Rahman itu apa tuh? Jadi kayak hidangan sajian untuk orang yang mau berbuka puasa. Bahkan sahurnya juga ada beberapa yang menyajikan juga gitu. Jadi siapapun orangnya, tidak mengenal pangkatnya, tidak mengenal apa dia kaya apa dia miskin gitu kan. Jadi dia bisa makan di situ secara gratis dan cuma-cuma. Sebenarnya di Indonesia juga ada, cuman gak se-famous yang di Mesir. Ya, aku udah denger sih di Indonesia lumayan ya, di beberapa daerah ada kayak gitu. Cuma mungkin nggak sebanyak nggak sebanyak di Mesir kayak gitu. Bahkan mereka tuh sampai jadi ketika bulan Ramadan udah selesai, nah mereka nabung nih dari setelah bulan Ramadan untuk Ramadan selanjutnya. Nabung untuk bagi-bagi di bulan Ramadan selanjutnya. Gimana caranya biar ketika bulan Ramadan datang lagi gitu kan, aku bisa berbagi lagi tuh kayak gitu. Jadi Masya Allah. Itu salah satunya, dan masih banyak lagi sih poin-poin istimewanya dari Mesir. Tapi kalau misalnya masyarakatnya itu kayak di Sunda gak sih, someah gitu. Jadi kayak badai ke mana neng gitu, kayak gitu gak sih, kayak ya maksudnya kayak gitu ramah. Ada beberapa yang kayak gitu. Biasanya sih kalau ke Wafidat Wafidin kayak kita nih orang-orang Indonesia kayak musafir gitu. Ya pokoknya jadi mereka lebih ke pengen nanya-nanya, kayak lebih sopan lah gitu daripada mereka nanya ke orang Mesirnya sendiri. Cuman ada juga yang ya udah yang flow aja gitu, kayak ngeledekin kayak gimana. Berarti beragam ya, sama aja beragam, tapi ya itu poin istimewanya itu. Tinggal kita bisa memposisikan diri tuh gimana gitu kan. Ketika ditanya sopan ya ditanya ya udah gitu, dihadapi dengan sopan lagi. Ketika kita kayak ditantang atau dilecehkan ya udah kita harus punya pendirian gitu, jangan sampai lemah atau mau aja gitu gituin kayak gitu, paham kan? Ya. Oke. Next question. Tadi kan udah soal masyarakat udah tuh tadi kayak gitu. Sekarang ini nih yang pengen aku tahu banget, makanan. Bagaimana makanan di sana? Lebih spesial mana sama makanan Indonesia? Jujur gak ya? jujurnya. Kalau soal rasa kayaknya
Indonesia juara ya. Indonesia juara. Kalau di sana gimana sih rasanya tuh, kan misalnya terkenalnya apa, manis, pahit? Tapi di sana juga makanannya sebenarnya enak-enak juga. Cuma mungkin karena kita orang Indonesia, kan aku orang Indonesia, jadinya ketika di sana tuh masih aja kangen makanan Indo gitu. Seenak apapun makanan di sana. Jadi kita emang produk kita tuh yang biasanya lebih kita cintai gitu kan? Iya. Kayak gitu. Tapi maksudnya tuh makanannya tuh, oh iya di sana tuh makan pokoknya apa? Kan kalau di Indo tidak makan kalau belum makan nasi. Kalau di sana? Kalau di sana makanan pokoknya ish kayak roti gandum gitu. Oh, roti yang gede-gede gitu. Jadi orang Mesir itu gak pernah pagi-pagi tuh jarang banget temuin orang Mesir yang makan nasi tiap hari 3 kali. Kalau Anda sendiri pas di sana saya sering? sendiri 3 kali sehari. Oh, 3 kali makan roti is apa ada nasinya itu? Nasi. Oh, Jadi, nasi ada kalau nasinya. orang Indonesia mungkin ya beberapa orang Indonesia yang udah adaptasi makannya pakai dish aja sama misalnya apalah sayuran gitu kan. Ada juga yang ya udah gitu belum makan nasi, udah aku belum makan gitu. Kalau orang Mesir itu jadi mereka menganggapnya aneh gitu. Orang Indonesia makan nasi 3 kali sehari gitu. Kebanyakan gitu. Karena menurut mereka itu yang aku tahu ya, menurut mereka itu nasi itu kayak makanan yang berat banget gitu untuk dilahap. Makanya mereka pagi tuh makannya kayak yogurt kayak gitu, kayak ish kayak gitu, yang ringan-ringan lah gitu. Kalau siang sih, enggak suka ya terus. Siangnya baru mereka makan nasi atau makan yang berat-berat. Tapi mereka tuh sekalinya makan nasi memang porsinya banyak. Dan nasinya pun piring mentung ya. Iya, itu pokoknya gede banget. Dan apa model nasinya beda sama orang Indo kan. Kalau orang Indo, kalau kita kan bikin nasi ya udah pakai air aja gitu kan. Kalau mereka itu bikin nasi itu campur ada minyaknya, ada daun-daunnya kayak gitu. Jadi emang mungkin karena mereka memasak nasinya seperti itu, kadar lemaknya lebih tinggi. Jadi mereka mungkin takut kali ya. Itu tuh nasi apa? Nasi biryani? Apa namanya? Ya, ada nasi biryani. Pokoknya nasinya beda sih sama orang Indonesia. Hanya lebih panjang gitu. Oh iya, tahu pernah lihat itu. Tapi makanan favorit apa? Maksudnya yang kayaknya itu tuh enak, pasti orang Indonesia tuh cocok lidahnya kalau makan itu. Apa itu makanannya? Nama makanannya? Apa ya? Kibdah itu apa? Hati sapi. Hati sapi. Iya, aku tahu hati sapi. Soalnya pernah ada orang Mesir yang pertukaran budaya gitu. Dia di Bandung, terus dia bikin, tapi aku nggak cocok. Gak tahu, mungkin dia masaknya kurang gitu. Roti, iya sih. Dicampur roti ya, enggak? Iya, jadi dia dimasukin ke dalam si ish itu, dagingnya dimasukin ke sana. Aku tahu, tapi rasanya mungkin enak yang di Mesir kayaknya. Biasanya sih kalau pertama kali nyoba biasanya belum cocok. Iya emang. Tapi kalau apa ya, biasanya dalam hal berkesan, kalau pada keadaan lapar banget, terus adanya itu, terus harganya juga lumayan murah. Jadinya yaudah beli itu aja dan enak. Tapi selain itu kibdah apa lagi? 3 kan itu baru 1, 2 lagi. Kibdah, tomiyah, tomiyah apa? Tom yam? Bukan. Bukan. Tomiyah tuh kayak apa ya? Aku nggak tahu sih resepnya. Iya. Kulik-kulik. Iya, maksudnya kayak mie apa tomiyah? Kayak perkedel kali ya? Perkedel. Tapi kalau di sini kita kan lebih empuk kali ya, perkedel lebih lembut teksturnya. Kalau di sana lebih agak kasar. Tapi enak sih kalau dimakan panas-panas. Satu lagi apa ya, aku bingung. Makanan Mesir. Jadi, apa deh, minuman atau apalah yang emang kalau ke Mesir harus makan ini lagi deh. Apa? Kibdah, tomiyah sama makaroni skutel. Gak ada. Ada. Ini kayaknya harus di-cut. Ini gak apa-apa berpikirnya juga ntar di-cut kalau kelamaan. Aku lupa. Minuman kalau enggak itu deh apa sih? Lupa banget loh ini. Snack. Kalau enggak buah atau apalah. Kalau buah. Kalau enggak jajanan kan kalau di Indonesia seblak. Misalnya seblak gitu. Kalau aku udah ada loh. Di pikiran tapi susah ngomong. Apa? Karena bahasa batoti suri. Jadi tuh tomiyah. Apa tadi? Kibdah sama batotis suri. Batotis suri itu ya batotis dari negara Suriah. Batotis itu kayak kenal bahasa Arabnya, bahasa Indonesia apa? Kentang. Kentang juga. Di sana tuh emang kentangnya enak-enak. Ya banyak diolahnya macam-macam. Iya. Tapi daging emang gak enak daging di sana. Kok gak disebut-sebut apa emang gak suka daging? Enak. Tapi lebih enak yang itu, yang 3 itu. Oke. Tapi satu lagi, makanan yang paling gak mau dicobain lagi. Mulhiyah. Mulhiyah. Apa itu mulhiyah? Mulhiyah itu dari daun apa ya? Aku lupa.
ini teman-teman di Mesir pasti ih ya aku lupa banget sih, tapi aku beneran nggak tahu nama daunnya. Jadi dia cara masaknya itu diiris-iris daunnya, terus entah dicampur air digimanain, pokoknya teksturnya jadi apa ya, kental banget. Palapan, bukan sayur. Jadi dia nanti setelah diiris dia itu kayak ya udah kayak air aja gitu nyatu. Tapi dia teksturnya kental banget. Dan itu kayaknya gak tau deh rasanya gimana. Ntar aku search di Google mulhiyah itu seperti apa. Ya searching aja deh. Oke. Atau nanti tampilin gambar di sini. Iya, bisa. Untuk pertanyaan selanjutnya aku mau nanya soal bahasa. Bahasa di sana kan bahasa Arab bukan sih? Nah, tapi apa mereka pakai bahasa Arabnya kayak halu min energi atau beda bahasa yang mereka gunain, bahasa baku atau semuanya? Oh, tapi rata-rata bahasa yang digunain bahasa apa? Jadi kalau kayak untuk sehari-hari mereka menggunakan bahasa amiyah. Amiyah. Bahasa pasar atau bahasa pasar. Bahasa kayak kita nih ngobrol bebas kan, nggak pakai nggak pakai bagaimana kabar kamu gitu. Nggak terlalu formal. Kalau bahasa Arab yang kita pelajari di sekolah kan itu lebih ke bahasa fusha ya. Iya, fusha. Kayak di buku-buku itu bahasanya masih bahasa fusha. Tapi ketika berbicara mereka menggunakan bahasa yang amiyah. Jadi lebih ini kali ya, lebih nyantai aja kali ya. Nyantai. Tapi maksudnya gimana? Contohnya misalnya hey mau kemana? Kan enak setelah habin atau gimana. Nah, kalau bahasa amiyahnya apa itu? Rofen tuh kan jauh banget. Itu gimana dong? Kan pertama datang kan maksudnya yang kita paham itu bahasa Fusoha. Tiba-tiba pas datang ke sana bahasa amiyah itu gimana belajarnya? Itu kan jauh gitu dari kosakata aja itu kayak jauh banget. Terus pertama sih ngulik-ngulik kayak buku belajar amiyahnya. Ada bukunya. Terus kayak kalau mau pergi ke pasar tuh kayak nanya dulu ke kakak rumah misalnya gitu. Kak, aku mau beli ini nih, gimana bilangnya, gimana nanya harga gimana kayak gitu. Terus nanti secara tidak langsung kita tuh kayak ngobrol aja gitu sama kamunya, sama penjualnya. Jadi semakin kita sering berinteraksi, semakin menurut aku semakin nempel dan terbiasa aja. Bisa kan biasa. Banyak denger juga. Jadi kalau emang mau bisa ya udah usahanya. Kayak gitu. Oke, gitu guys caranya. Yang mau ke Mesir jangan lupa belajar bahasanya. Gak usah ketakutan gak bisa ya. Pasti aku bisa. Aku juga soalnya kan sana gak belajar amiyah di sini. Oh iya benar ya tuh kan buktinya bisa. Oke, next question. Oke, for the next question and last question, ini pertanyaan terpenting, budaya apa yang paling berbeda antara budaya di Indonesia dengan budaya di Mesir? Misalnya pakai bajunya lah, atau misalnya pakai apa sih budaya pernikahannya? Misalnya kan kalau di Indonesia harus pakai baju adat gitu, kalau di sana ada enggak apa gimana? Sebenarnya kalau pernikahan di sana biasanya kebanyakan terpisah, perempuan laki-laki itu ngadain pestanya pisah. Tapi di satu tempat, cuman di kayak di ayat-ayat cinta. Ada yang satu tempat, ada yang bukan. Terus ada juga yang nyampur, ada. Jadi juga segi berpakaian masih bebas. Ada yang pakai cadar, ada yang biasa aja, gitu kan. Celana, ada juga yang pakai rok atas bawah. Itu biasa juga. Kayak Indonesia cuma tambahannya mungkin lebih banyak yang pakai cadar. Lebih banyak yang pakai cadar. Oh iya, oke. Oke teman-teman, mungkin hanya itu kultur shock orang Indonesia tinggal di Mesir. Thanks for your attention. See you on next video and bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.